Pertama, ini adalah pengertian saham dan waran, karena nanti kita akan disuguhi saham dan waran. Saham itu biasanya nanti tulisannya itu adalah kode dari emiten atau perusahaan saham tersebut. Sedangkan waran itu nantinya adalah berupa saham juga, cuman di belakangnya kodenya dikasih strip W, yang mana itu adalah waran gitu. Kenapa investasi di saham? Karena ini adalah investasi yang legal dan resmi di Indonesia dengan imbal balik untung yang besar, tapi ingat dengan resiko yang besar pula. Jadi sesuaikan dengan modal kita nanti dan juga planning kita nanti. Sebenarnya transaksi itu murah, mulai bisa dari Rp5.000 sudah bisa. Tapi bagaimanakah cara dan langkahnya? Ada istilah dasar yang harus kita ketahui sebelum bertransaksi, yaitu investor, orang atau lembaga, terus bursa efek, bank sekuritas, perantara, emiten, terus rekening efek, rekening dana yang ada di bank sekuritas kita nanti. Nah, di sini kita akan membahasnya dalam sebuah perumpamaan. Jadi anggap saja kita akan pergi ke mall. Jadi di mall itu kita mall diumpamakan sebagai bursa efek, terus pengunjungnya kita itu adalah investor. Terus di sana juga ada toko-toko yang mengambil fee, itu adalah bank sekuritas, dan emiten perusahaan yang produksi barang yang dijual oleh toko itu adalah saham dari perusahaannya yang akan kita transaksikan. Terus di sini kita diwajibkan untuk deposit terlebih dahulu, atau seperti istilahnya member di toko tersebut yang bisa disebut dengan RDI. Ya, jadi ini adalah hal yang menurut saya penting waktu sebelum bertransaksi. Kita perhatikan news beritanya saham itu, perhatikan live trade itu akan muncul pada saat ada transaksi, terus perhatikan volume transaksi sahamnya, perhatikan pola candlenya, terus perhatikan fundamental perusahaan itu. Jadi kita jangan tertipu oleh saham-saham gorengan yang istilahnya. Kita harus benar-benar nyari saham yang mana yang akan kita jadikan profit. Nah, transaksi saham adalah hari Senin sampai Jumat, terus Sabtu Minggu itu libur, ada jam bukanya jam 9 sampai jam 15, terus harga saham ada ARA, terus ada ARB. Sedangkan kalau kita akan jual beli waran itu tidak ada batas ARA dan batas ARB, sehingga sangat beresiko sekali. Saya sarankan kita jangan main waran jika kita masih pemula, lebih baik ke sahamnya langsung saja menurut saya. Sebenarnya kita bisa sukses dari saham itu dengan cara di hold untuk jangka panjang atau trading jangka pendek, yang istilahnya ada dividen dan capital gain. Capital gain itu nilai persentase keuntungan kita pada saat itu, sedangkan dividen itu adalah hasil laba perusahaan yang akan dibagikan kepada kita. Itu ada beritanya nanti. Nah, banyak pertanyaan, jika saham yang kita beli ternyata turun dan rugi, apa yang harus kita lakukan? Maka kita lihat fundamental. Kalau dia masih prospek bagus, kita pertahankan. Terus kalau harganya turun, kita ABG down. Terus jika dia rugi terus dan tidak prospek sama sekali, lebih baik kita jual aja, kita lepas. Itulah dia yang disebut dengan cut loss atau risiko kita. Dan kalau dia untung naik tinggi, itu dari segi capital gain kita. Contoh, saya membeli saham Bank BCA harga 30.000 itu pada Januari. Terus pada Maret ternyata harganya turun ke angka 22.000 per lembar. Terus saya beli pada saat harga rendah itu 22.000, itu satu lot lagi. Jadi saya punya dua lot ya di sini. Dua lot itu kita ambil nilai rata-rata, jadi ketemunya nilai 27.000 per lembar saham. Semakin banyak lot yang kita beli saat harga rendah, itu semakin besar pula keuntungan kita bila mana saham tersebut naik ke harga semula. Dan tentu saja ini semua tergantung trading plan kita. AVG itu nilai average rata-rata ya. Jadi AVG down adalah istilah di mana kita membeli kembali saham tersebut di harga terendah. Oh ya, untuk pembelian itu minimal satu lot. Jadi 100 lembar saham itu minimal pembelian kita. Jadi harga yang tertampil di transaksi adalah harga per lembar. Jadi jika kita ingin mengetahui harga yang harus kita keluarkan nominalnya, tinggal dikalikan satu saja. Biasanya itu otomatis melalui aplikasi di trading kita atau aplikasi dari sekuritas kita masing-masing. Ini ada berita contoh, berita positif bisa negatif, itu tergantung nanti.
Terus juga ada fundamentalnya, itu dia rugi atau untung perusahaan tersebut, layak kita beli atau tidak. Terus saya juga mengasih tahu ada candle hijau, kenapa bisa hijau, bisa merah atau kuning. Saya tidak bahas nama-nama hammer atau belt atau apa. Yang penting kalian tahu kenapa saham itu atau candle itu dia warnanya seperti itu. Itu yang harus kalian pahami. Nah, di sini juga ada bid atau over. Semakin banyak orang yang masang bid atau antrian beli, itu harga akan cenderung naik. Sedangkan semakin banyak yang masang over, itu akan cenderung lebih turun harga tersebut. Begitu. Terus di sini ada juga nilai dari saham Bank BCA ini 30.600 ke bawah. Terus itu adalah harga bidnya orang yang masang, itu banyak ya. Sedangkan harga atas itu ada over juga di harga 30.700 sampai 30.800 tadi. Ini merah sama hijau, nilai positif sama negatif itu merah yang orang jual, hijau itu orang yang antri beli. Begitu. Kita bisa lihat langsung live trade-nya. Ini lewat aplikasi Mirai. Terus ini adalah presentasi kalau seandainya harga makin turun itu berapa. Jadi kita nggak hitung manual, tapi langsung dari aplikasinya. Harga kuning itu harga open tadi pagi, harga merah harga penurunan dari tadi pagi. Kalau harga yang hijau, warnanya hijau itu harga yang naik pada sejak tadi pagi opennya itu. Nah, di sini kita juga melihat candle, ini adalah candle per menit. Kita bisa mengetahui berapa volume transaksi per menitnya melalui candle, dan juga sudah tahu kan ya kenapa candle tadi warna hijau, merah, itu dilihat dari pembukaannya, candle itu bergerak. Ini adalah per tik itu bisa jadi per menitnya saham tersebut bergerak. Setiap transaksi ada dia langsung akan bergerak. Yang bawah ini adalah volumenya, banyak transaksi yang terjadi pada saat detik itu juga. Nah, di sini juga ada candle harian. Jadi saya biasanya menganalisa dari candle harian ini. Kita bisa lihat ini adalah saham Bank BCA. Ya, ini candle yang hari ini itu hampir membentuk doji, tapi warnanya adalah sedikit hijau. Jadi hijau itu artinya walaupun harganya turun, tapi harga open tadi pagi itu lebih rendah daripada harga menit saat ini. Ini jam 2:42 siang. Jadi warnanya bisa hijau. Kalau harga open sama closingnya sama, itu otomatis harganya doji yang terbentuk warnanya kuning ya. Nah, ini adalah live trade yang saya maksud tadi. Jadi setiap ada orang transaksi saham itu akan muncul di live trade ini biasanya. Ini saya pakai aplikasi Mirai, tentunya Mirai Asset. Nah, di sini kita mengetahui semakin banyak transaksi live yang muncul di live trade, itu kita tahu saham itu yang paling banyak di transaksi jual belikan pada saat itu juga. Nah, di sini ada juga menu stok. Ini kita untuk mencari mana yang paling tertinggi kenaikannya. Sini W itu waran ya. Kalau yang nggak ada W-nya itu saham asli. Nah, ini adalah volumenya juga. Ini adalah ini ada juga value nilainya yang paling tertinggi. Jadi bisa mengurutkan kita. Begitu keistimewaan kelebihannya. Ini juga ada beberapa analisis ya. Tarik garis biasa, yang putih ini garis support namanya, hijau garis resist. Jadi beli di support, jual di resist ya. Begitu. Kita bisa menarik garis saja. Nah, ada beberapa sekuritas yang legal di Indonesia. Ini BCA, BNI, RHB, Panin, Mirai, Philips. Dengan modal awal bisa 100.000. Ayo kita mulai nabung saham, jangan tunda lagi. Mohon maaf bila ada salah kata. Request video selanjutnya. Salam cuan.